Ke-222. Hari ini adalah hari yang penuh emosi dan air mata. Keluarga yang kucintai akan kembali ke London setelah berlibur di rumahku selama beberapa waktu. Aku merasa sangat sedih, karena aku tahu rumah ini akan kembali sepi tanpa kehadiran mereka. Paman-paman dan bibi-bibiku harus pulang, dikarenakan mereka memiliki banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan setelah cukup lama berada di sini. Justin dan si kembar Jane dan Joan juga harus kembali melakukan aktivitas mereka sebagai mahasiswa dan pelajar. Walaupun mereka sebenarnya masih betah di sini, bahkan si kembar mengaku ingin tinggal di sini, hanya saja paman dan bibi tak mengizinkan karena mereka masih harus sekolah. Hanya Id yang tak ikut pulang, sesuai dengan tawaranku. Id akan tinggal bersamaku untuk usaha terapi melupakan masa lalunya. Mereka telah bersiap dengan koper-koper mereka, mengecek tiket dan paspor, serta mengenakan pakaian yang nyaman untuk perjalanan panjang. Aku dan Adnan juga sudah bersiap untuk mengantarkan mereka. Ashley dan kedua orang tuanya berpelukan, di mana mereka menangis karena harus berpisah lagi dalam waktu yang lama untuk bisa bertemu kembali. Ashley memeluk erat ayah dan ibunya. Anak manja itu berat untuk melepas kepergian kedua orang tuanya. Bibi Sophia dan Larissa juga berpelukan. Mereka seolah sangat berat untuk saling melepaskan. Bibi Sophia mengusap-usap perut Larissa, mendoakan agar Larissa dapat melahirkan dengan selamat nantinya. Tak hanya itu, Paman Robert juga menggendong Darren dan menciuminya. Bahkan Darren juga terlihat sangat sedih karena kakek dan neneknya akan pergi. Semua orang sedang saling berpelukan untuk mengucapkan perpisahan. Hanya aku dan Adnan yang berdiri di ambang pintu menunggu mereka untuk pergi. Setelah acara perpisahan itu, seluruh keluargaku dari London, kecuali berpamitan pada Larissa, Ashley, dan Darren. Mereka masuk ke dalam mobil yang berbeda. Sebagian ikut dalam mobilku dan sebagian lagi ikut dalam mobil Adnan. Setelah semuanya siap, aku berpamitan pada Larissa untuk pergi mengantar mereka. Kemudian aku masuk ke dalam mobil dan mengemudikan mobilku keluar dari gerbang rumah menuju bandara. Aku mengantarkan mereka ke bandara dengan hati berat, mencoba tersenyum seolah tidak ada yang terjadi. Bandara. Begitu sampai di bandara, aku membantu mereka mengangkat kopernya dan mengantre untuk check-in. Saat tiba waktunya berpisah, kami saling memeluk erat. Aku merasakan rasa sayang yang mendalam dari pelukan mereka, seolah ingin memberikan kehangatan untuk mengisi kekosongan yang akan kurasakan nanti. Paman, Bibi, sering-seringlah berkunjung kemari suatu hari nanti, karena aku dan keluarga kecilku sangat menanti kedatangan kalian di rumah kami. Pintaku kepada mereka. Tentu, Nak. Suatu hari nanti kami akan kembali berkunjung untuk menghabiskan waktu dengan anak dan cucu kami. Kau jaga dirimu baik-baik selama kami belum sempat datang. Aku ingin kau datang menyambut kami lagi ke depannya. Tutur Paman Robert. Ya, aku akan selalu baik-baik saja. Maka kalian pun harus selalu baik-baik di sana. Tentu. Paman Robert dan Bibi Sophie berpamitan lebih dulu, disusul oleh Paman Wilson dan Bibi Mary. Jane dan Joan menghampiri dan memelukku erat. Jason, kami akan sangat merindukanmu setelah kami pulang. Aku harap kita bisa seperti kemarin lagi. Jane terisak. Benar, aku juga akan sangat merindukan kalian gadis kembarku. Aku juga berharap kita bisa bersama lagi. Ya, Jason, kau jaga dirimu baik-baik. Kami akan datang kembali di saat liburan panjang tiba dan bermain bersama Larissa dan Darren. Timpal Joanne, yang juga sama terisak. Aku memeluk erat mereka. Berat sekali untuk berpisah. Rasanya aku sudah terbiasa dengan kehadiran mereka di rumahku dan hari ini mereka harus pergi lagi. Satu persatu, aku melepaskan pelukan mereka. Aku meneteskan air mata, meski berusaha menahannya agar mereka tidak melihat betapa sedihnya aku. Mereka pun melambaikan tangan padaku, berjanji akan tetap berhubungan dan menjaga hubungan baik meski jarak memisahkan kami. Justin juga menghampiri, kami berpelukan singkat, dia tersenyum dan berkata, aku pasti akan kembali lagi setelah Darren tumbuh besar, karena aku butuh teman bermain bisbol dan hanya Darren yang akan jadi temanku nanti. Aku balas tersenyum. Tentu, kau dan Darren bisa bermain bisbol bersama dan dia akan suka.
Lepas itu, Justin juga pergi. Aku menatap kepergian mereka bersama Adnan. Ketika mereka sudah sangat menjauh dan tak terlihat lagi, aku pun meneteskan air mataku. Aku merasa kehilangan. Namun di saat yang bersamaan, aku juga bersyukur karena bisa menghabiskan waktu yang berharga bersama mereka. Kini, aku harus kembali ke keseharianku dan menunggu kesempatan lain untuk berkumpul bersama keluargaku tercinta. Rumah. Sepulang dari mengantar keluargaku ke bandara, aku duduk bersama It dan Adnan di halaman belakang rumah. Angin sepai-sepai menyegarkan kami. It, apakah kau akan tersinggung jika aku mengatakan ini? Tanyaku pada It. Apa yang akan kau katakan? Begini, aku memang memintamu untuk tinggal bersamaku, tapi bukan satu rumah. Aku agak ragu mengatakannya. Maksudmu apa? Aku ingin kau tinggal di kota ini, namun tentunya tak tinggal di rumah ini, karena aku punya istri. Aku takut Lily tak nyaman jika tinggal bersama lelaki lain yang tak memiliki pasangan. Berbeda dengan Adnan yang memiliki Ashley di rumah ini. Jadi, aku pikir lebih baik kau tinggal di tempat lain saja namun dekat dengan kami. Aku menjelaskan maksudku. Lalu, di mana aku harus tinggal? Di belakang rumah ini, ada rumah lamaku yang dulu sempat ditempati oleh Raihan dan Lele sebelum mereka menikah. Rumahnya cukup besar dan sudah lengkap. Kau bisa langsung menempatinya. Aku rasa kau juga akan lebih leluasa jika tinggal sendirian. Bagaimana menurutmu? Apakah kau mau? Aku sejak awal memang ingin menempatkannya di rumah lama itu, rumah yang dulu ditempati oleh Raihan dan Leile. Rumah itu terawat karena terkadang aku meminta Bu Sumi untuk membersihkannya, untuk berjaga-jaga jika Adnan atau siapa saja membutuhkan tempat tinggal. Aku ingin menempatkannya di sana bukan tanpa alasan. Tapi di rumahku ada Larissa. Tak mungkin aku memasukkan lelaki lain ke dalam rumahku sedangkan istriku saja sangat cantik. Setan itu tak tahu tempat saat menggoda manusia. Bisa saja antara keduanya akan terjalin rasa nyaman jika selalu berada di tempat yang sama dan akrab. Berbeda dengan Adnan yang memiliki alasan untuk tinggal di rumah kami. Itu karena adanya Ashley yang sudah menjadi istrinya. Aku juga sengaja meminta mereka tinggal di rumahku. Karena dengan adanya mereka rumahku tak begitu sepi. It terdiam sejenak. Aku jadi tak enak hati. Aku takut dia tersinggung. Baiklah, aku akan tinggal di rumah itu. Jika aku tinggal sendirian, aku pasti akan lebih banyak menghabiskan waktuku untuk berkebun atau semacamnya yang bisa membuatku sibuk. It memutuskan. Benarkah? Kau setuju? Ya, aku akan tinggal di rumah itu. Aku ingin mencoba kehidupan normal kembali. Jawab It mengulas senyum. Aku tersenyum lega mendengarnya. Syukurlah jika It mau ditempatkan di rumah lama itu. Setidaknya aku tak usah mencemaskan akan adanya hubungan antara Larissa dan It. Ah, aku gila sekali. Bisa-bisanya aku berpikir buruk tentang istri dan pamanku. Padahal belum tentu juga mereka melakukan itu jika tinggal serumah. Tapi, bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati? Bukan? Itulah yang aku lakukan. Lebih baik mencegah sebelum terjadi, daripada sudah terjadi hanya akan menimbulkan penyesalan. Saat itu juga, aku membawa It ke rumah lamaku. Aku menunjukkan tempat tinggal barunya. It tak masalah. Dia justru menyukai rumah itu. Karena katanya suasananya sangat sejuk dengan adanya beberapa pepohonan di samping rumah dan juga cahaya matahari tak begitu menyorot langsung, hingga membuat suasana di halaman rumahnya adem. Berbeda dengan halaman rumahku, yang cahaya matahari menyorot langsung ke halaman rumah, membuat suasana di siang hari menjadi sangat panas. Karena It sudah yakin dan mau tinggal di rumah itu, maka aku dan Adnan membantunya pindahan. Kami juga membantunya menyiapkan semua yang dia butuhkan, agar It nyaman dan betah tinggal di sana. Kedua